Halo, sesama guru, pendidik, dan pemerhati pendidikan. Salam dan bahagia. Saya Petri Budi Mulyono, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Pangudilur Bintang Laut Surakarta. Pada kali ini akan menyampaikan salah satu tahapan dalam belajar, yaitu koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensi. Mari kita mulai. Pada dasarnya, anak-anak kita, murid-murid kita, mereka lahir dengan kodrat yang berbeda. Tidak ada yang sama. Ada yang senang membaca buku, ada yang menulis, ada yang bermain, ada yang senang dengan bergerak, atau mungkin ada yang senang dengan cerita, dengan bercerita. Dengan adanya perbedaan-perbedaan dari setiap anak ini, maka pada modul ini dibahas yaitu pembelajaran berdiferensi. Yang menjadi dasar adalah anak-anak itu beragam dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Apa itu pembelajaran berdiferensi? Pembelajaran dengan serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Sekali lagi, kata kuncinya dibuat oleh guru kita sebagai guru dan berorientasi pada kebutuhan murid yang berbeda-beda. Dan mengapa ini perlu? Mengapa ini perlu? Ya, yang pertama kita melihat ini mengapa ini perlu dan masuk akal. Kita lihat yang pertama adalah bagian kurikulum, yaitu memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas bagi guru juga bagi murid. Tidak hanya bagi guru tetapi juga bagi murid sudah jelas mengetahui tujuan pembelajarannya. Berikutnya adalah merespon. Guru merespon kebutuhan belajar murid, misalnya perlu menggunakan sumber yang berbeda. Jika ada anak yang senang dengan video, maka akan ditampilkan video. Dengan ulasan, dengan tulisan, maka disampaikan dalam bentuk uraian. Dengan cara yang berbeda, penugasan penilaian yang berbeda. Sekali lagi, guru merespon kebutuhan belajar murid. Lalu yang berikutnya adalah kelas efektif, yaitu menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang fleksibel. Sekali lagi yang fleksibel. Walaupun melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap berjalan secara efektif. Yang berikutnya adalah lingkungan yang mengundang, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Sekali lagi, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Berikutnya adalah penilaian berkelanjutan, menggunakan proses penilaian formatif untuk menentukan kebutuhan murid. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apa kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensi ini? Apa kita sudah melakukan pada setiap pembelajaran kita? Kita masuk lebih dalam, yaitu diferensi atau perbedaan pada bagian apa saja sebenarnya diferensiasinya itu. Yang pertama ada pada konten, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Lalu pada proses, diferensiasi pada proses, yaitu ragamnya, tahapannya, dan jalurnya. Dan diferensi pada produk. Ini memberikan anak kesempatan untuk demonstrasi dengan segala kesukaannya, dengan pemahamannya. Ini yang dimaksud dengan berdiferensiasi.
Lalu bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, identifikasi kita adalah kesiapan belajar anak atau readiness. Anak ada yang cepat atau lambat. Anak lebih suka yang sudah masuk ke tahapan konkret atau sudah sampai ke abstrak, sudah mandiri atau masih perlu bantuan. Lalu kebutuhan murid terkait dengan minat murid. Minat murid yang berbeda-beda dan minat murid yang bisa berkembang, ini yang menjadi perlu juga dalam pembelajaran berdiferensi ini. Lalu profil belajar murid, kita juga perlu mengidentifikasinya tentang lingkungan di rumah, lingkungan kita juga di sekolah, budaya di lingkungan sekolah, gaya belajar anak, mungkin ada yang auditori, ada yang kinestetik, dan mungkin juga ada multiple intelligence. Saya mencontohkan ini kebutuhan, bagaimana contoh mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kita lihat dulu. Lalu berikutnya, identifikasi dengan pengetahuan awal. Mungkin dengan prasyarat yang kita berikan. Anak-anak sudah sampai pada abstrak atau masih perlu konkret. Berikutnya, mereview dan merefleksi terhadap pembelajaran. Jika sudah pembelajaran, perlu kita review dan kita refleksikan. Contoh identifikasi yang lainnya adalah berbicara dengan guru sebelumnya. Bagaimana kelas ini? Bagaimana anak ini? Kita bisa bicara dengan guru yang sebelumnya. Atau guru yang lain yang mengajar yang sebelumnya. Juga kita bisa melakukan dengan cara membaca rapot murid tahun sebelumnya. Ini cara identifikasi kebutuhan murid. Lalu, jika sudah pada proses, maka bisa menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Apakah anak ini ternyata bagus di sini, masih perlu tambahan ini? Ini menjadi cara kita untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Selanjutnya, setelah kita belajar mengidentifikasi kebutuhan murid dan kita melaksanakan dalam kelas untuk belajar diferensi, pada koneksi antar materi ini, saya juga akan memaparkan bagaimana keterkaitan dengan modul yang lain. Yang pertama, terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat murid harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep ini dibawa oleh KHD bagi bangsa Indonesia dengan harapan tidak tergerus perkembangan zaman. Koneksi antar materi yang lain yaitu nilai dan peran guru, bahwa kita sebagai guru mempunyai nilai berpihak pada murid. Ini erat sekali dengan pembelajaran diferensiasi karena kebutuhan murid yang kita lihat. Setiap murid yang beragam. Lalu sebagai peran guru menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi dengan adanya keberagaman atau diferensiasi. Sekian untuk koneksi antar materi pada modul kali ini, pada modul pelajaran diferensiasi. Terima kasih. Mengajar adalah seni, lakukanlah dengan hati, maka jadilah indah. Salam guru bergerak, Indonesia maju.